Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Santanu dua lagi. Untuk 1 jam ke depan kita akan membahas beberapa pembicaraan yang mungkin menarik kita bahas untuk di tahun ini. Dan karena ini untuk teman-teman, ini perdana dalam sebuah podcast kita. Tentunya tujuannya kita semoga podcast ini menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang, menjadi satu hal yang positif untuk kita semua. Dan tidak lupa saat ini kita kedatangan tamu yang saat ini berkecimpung di dunia Facebook yang masih mengejar FB Pro. Tamu kita, selamat datang Mas Didik alias Mbah Mantan. Selamat datang. Selamat Sehat, datang. Mas Saya Didik? alhamdulillah sehat Mas Bray. Alhamdulillah. Terima kasih. Teman-teman, perkenalkan ini adalah Mas Didik dari yang beralamat di Ternekan selaku BUMDes dari Desa Tunggak juga. Terima kasih atas waktunya ya Mas Didik ya. Siap. Kita ngobrol-ngobrol santai aja Mas Didik. Pokoknya slow, ngopi-ngopi sambil ngobrol. Yang akan kita bahas adalah FB Pro Mas Didik. Wah, Luar ya, biasa ini emang Mas FB Pro. Didik yang saat ini nembe berkecimpung ke situ ya Mas Didik ya. Iya. Dan alhamdulillahnya sudah monetisasi. Alhamdulillah sudah mulai. Kayaknya $308 ya Mas Iya. yo. Amin, Wes, amin, mantap amin. tenan iki. Tapi mengikuti itu ya Mas. Untuk FB Pro saat ini memang cukup booming ya Mas ya. Sangat-sangat booming sekali. Booming dari pancene dari anak tahun 2000-an mestinya booming banget lah ya Mas ya. Iya, betul. Terus kemudian nih Mas, sing kangge jenengan untuk FB Pro sendiri jenengan itu pun mulai dari tahun berapa Mas? Ya, Mbah Mantan itu sebenarnya saya itu ikut di Facebook itu udah lama Mas, mulai 2011. Tapi gabung di Facebook Pro itu mulai bulan Maret. Bulan Maret, pertengahan Maret, tepatnya tanggal 20 Maret. Itu baru kita dari Facebook biasa ke FB Pro. FB Pro. Terus itu Mas Didik berarti perjalanan jenengan memulai FB Pro itu lumayan dangu ya Mas. Sudah Ya, ada kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Ya. Tapi untuk membangun FB ini jenengan itu sudah berapa tahun Mas? Kalau Amit Mas saya potong Ya. dulu. Kalau untuk FB Pro kan monetisasi baru 3 bulan Mas. Tapi untuk pembangunan dulu bikin Facebooknya udah berapa tahun Mas? Ya, sudah 14 tahun. Sudah 14 tahun. 2011 tepatnya. Bulan tanggal 11 bulan 11 2011. 2011 pun bikin Facebook dari Mas Didik, terus kemudian dimonetisasi juga baru 3 bulan ya Mas Ki? Kalau di monet itu kurang lebih baru 1,5 bulan yang lalu. 1,5 bulan Ya. ya. 1,5 bulan. Terus ini Mas untuk Ya. teman-teman sing saat niki nembe dolanan teng FB Pro, pastinya kan kata sing do upload tanpa ada cara-cara sih Mas. Iya, Contohnya betul. teko upload, Iya, upload lah mungkin jenengan saged membantu teman-teman sing saat ini nembe merintis ke FB Pro itu Mas. Itu harus yang diperhatikan apa, terus sing perlu diupload apa, butuh apa. Itu untuk teman-teman mungkin yang sedang melihat video ini biar tahu caranya lah Mas. Ya, betul. Itu menurut Mbah Mantan ya. Kita panggil Oke. Mbah Mantan aja. Siap. Mbah Mantan sendiri sebenarnya kan juga pemula, Mas. Nggih, Ya, nggih. pemula, tapi biarpun Mbah Mantan itu sebenarnya di awal itu mengenal HP ku cuma iso telepon dan WA saja. Nggih, berarti cek nganu. Apa nek ngarani apa, Nduk? Bab apa? Di sini Mbah Mantan itu masalah digitalisasi itu sebenarnya sangat kurang. Laptop aja nggak tahu. Candaan HP no ya lho apa? Candaan HP sing kurang ya apa nek ngarani? Gaptek. Gaptek. Ya, Mbah Mantan itu Nah, aslinya gaptek Gaptek. oh pemirsa, tapi Nah. karena Mbah Mantan ini dia konsisten sepertinya saya lihat di FB-nya namanya Mas Didik. iya Didik, kembar Didik. Didik, Mas Kembar Didik. Akhirnya alhamdulillah ini teman-teman nek pengen termonetisasi bisa konsultasi ke Mas Didik. Monggo dilanjut Mas. Nah, pada intinya kan Mbah Mantan juga pemula. Tapi ini Iya. pengalaman Mbah Mantan sendiri. Untuk pemula itu ya yang dibutuhkan satu adalah konsisten dulu. Nggih, konsistensi. Nah, kita konsisten itu perlu Mas, karena yang berat itu kan proses untuk konsisten itu. Nggih. Nah, masalah upload untuk pemula sebelum dimonet itu ya kita intinya, nah itu pengalaman Mbah Mantan dulu ya Nggih. minimal foto itu minimal 3-5 lah. Itu wajib, itu foto real kita, bukan foto dari AI. Kita yang betul-betul real Nggih. foto kita mengambil dari kamera kita. Berarti memang setiap hari kita harus upload ya Mas Ya. ya. Untuk upload foto itu minimal 3 ya Mas. 3-5.
dan disambung lagi itu buat video reel Mas. Nah banyak kan video reel itu untuk pemula, mereka biasanya direkam di HP dulu baru diupload. Nah itu sebenarnya bagus Mas, tapi ini Mbah Mantan juga belajar. Pengalaman Mbah Mantan itu juga masukan dari teman-teman yang lebih tahu tuh sebenarnya kita ngupload reel itu ya ngambil video reel dari HP itu langsung tanpa edit itu dengan tujuan biar kita itu lebih dikenal sama Meta. Algoritma itu bisa cepat terbaca. Siap. Berarti gini ya Mas, kalau kita upload itu yang natural saja, natural misal, apa adanya. Kadang kan gini Mas, yang menjadi problem teman-teman, kadang harus di upload nggak pede kan gitu toh Mas. Nah itu berarti cap-capannya ini Mas, muka tebal yang penting kita dapat monet dulu gitu ya Mas ya. Bisa dikatakan seperti itu Mas. Biasanya untuk pemula ini seperti ini Mas. Kebanyakan itu kalau kita bikin video itu malu-malu, pengennya dilihat orang banyak. Nah itu. Tapi sebenarnya kan ada tip-tip untuk kita sebenarnya untuk pemula itu kalau kita omongan sebenarnya suara dulu. Kita ambil video-video, tapi sementing salah satu dari muka dan suara itu harus masuk. Karena audio asli itu sangat penting. Dan di luar itu untuk jangkauan kita biar luas, biar untuk penontonnya mungkin cuma 5 atau 10 nggak apa-apa itu. Yang ketiga itu kita harus membuat VOD. VOD itu video panjang Mas. VOD berarti yang utama kita bikin audio panjang tadi ya Mas. Ya, selain itu kita harus bikin itu dengan video panjang. Siap Mas Didi. Terus menanggapi tadi teman-teman yang sudah mulai merintis ke FB Pro, mayoritas kan itu ya Mas, kelahiran tahun 90 ke atas. Nah, betul. Bapak emak-emak ya. Kalau untuk generasi Z mungkin sekarang masih di Instagram, TikTok. Nah, untuk Facebook kan dari 90 ke atas mungkin ya Mas ya. Terus kemudian kadang yang saat ini Mas lebih booming, Mbak Nini Wibowo yang katanya itu berpenghasilan sekitar 100 juta dan Mbak Diah Fernandes. Itu memang real ya Mas? Fakta itu ya Mas? Ya real itu fakta. Betul. Kalau untuk Mbak Nini Wibowo itu kan memang dia sudah kecimpung mulai 2023 sama dengan Mbak Diah. Mereka juga perjalanan panjang. Untuk Mbak Diah Hetsya itu 1 tahun itu juga belum bayaran. Mereka itu juga prosesnya panjang sekali. Mereka sampai bayaran sampai ratusan juta itu karena perjuangannya yang sangat luar biasa. Tapi rata-rata Mas, kebanyakan pemula itu tujuannya cuma satu, ndang monet dan gajian. Itu yang salah. Betul. Ada niku Mas, ada kunci dari kersane lek ndang monet apa selain kadang kan gini Mas. Kebanyakan kita upload angger ngawur lah. Yang sekarang terjadi kan saya sendiri bahkan seperti itu Mas Didi. Teko diuploadi tidak pernah komentar, tidak pernah nge-like ke sesama pengguna FB. Lah itu tipnya Mas, tip agar yang baru-baru ini kersane bisa cepat monetisasi tadi Mas. Ya betul. Tapi yang pertama itu memang kita harus membuat personal branding yang kuat dulu Mas. Ya seperti saya, Facebook saya kan Kembar Didi. Dari pertama itu sebenarnya dari teman-teman itu yang mau saya angkat itu anak saya seperti Mbak Nini Wibowo itu, Mbak Niken, si Kembar. Tapi dalam perjalanan itu Kembar itu nggak mau. Saya mau ambil foto, video itu harus berantem dulu. Harus foto, kadang kita harus nyakoni dulu. Saya harus putar otak. Beda lagi dengan kalau cewek Mas. Kalau cewek modal layu, wes ontran pasti Mas. Kemarin sinten Pak Mas Bambang Centek saya kan bikin story ini Mas. Story pokoknya kue rada ayu kathokmu ceku gampang monetisasi lah. Sewa lanang kuwi sing bongko. Akhirnya saya kan berpikir. Saya harus membuat personal branding istilah ciri khas panggilan yang mungkin nanti bisa dikenal dan cepat terbaca sama algoritma itu apa. Akhirnya saya itu berpikir selama ini saya di masyarakat sudah dipanggil Mbah Mantan, ada ide keluar itu memang Mbah Mantan keluar itu. Dan sampai hari ini alhamdulillah teman-teman yang di luar itu mengenal Kembar Didi itu Mbah Mantan. Jadi teman-teman untuk yang FB
memang benar untuk yang cewek sing rada ayu terus kathoke ceku apa Wah. meneh bikin ontran-ontran wani nyekel terong. Itu pasti itu dia cepat. lebih cepat Lebih cepat, ya. Nah, lebih cepat ke monet. Nek untuk teman-teman yang laki-laki terus kemudian yang biasa-biasa aja, yang jelas itu konsistensi ya Mas ya. Kita harus Konsistensi. konsisten. Nah, kalau setiap kita hari. pinter itu kan kita punya IQ yang tinggi biasanya kan masuknya di edukasi, Mas. Nggih. Masuk ke edukasi itu kan butuh orang-orang yang istilah speaknya bagus. Kalau kita olah bahasa nggak bagus ya emang sulit. Nggih Mas. Seperti saya Mbah Mantan pun ya original kita bicara apa yang saya punya. Nggih. Di situ memang kita harus satu itu memang personal branding harus kuat. Nah, dan yang kedua itu Mas lebih penting dari semuanya itu menurut pengalaman Mbah Mantan memang live streaming Mas. Live streaming. Ya. Nggih live Ya streaming. untuk pemula itu ini menurut Mbah Mantan Nggih. boleh dicoba. Intinya maksimal 3 bulan jenengan live streaming rutin. Saya yakin Monetisasi. Oke, teman-teman, jadi ada kunci ini, kunci lagi dari satu Mbah Mantan. Pokoknya sing anyar-anyar rajin live streaming selama 3 bulan diyakinkan pasti monetisasi. Ya. Oke, lanjut Mbah Mantan. Ya, pengalaman Mbah Mantan itu saya mulai live streaming kan bulan puasa. Oke. Itu lebaran saya muter sampai rumah Pak Kadus itu kan biasa malam pertama kan sama almarhum Pak Kadus itu saya live streaming di situ. Pasti istirahat saya terakhir itu live streaming di situ. Minimal ya kita live streaming itu minimal 30 menit sampai 1 jam ke atas. Nah, dengan tujuan apa? Live streaming itu bahasanya kita langsung ngapusin Mas. Karena Facebook Pro itu kan sistemnya sistem Mas, robot. Betul. Nah, algoritma itu bisa terbaca betul-betul kita itu yaitu kalau live streaming itu betul. Oh ya, ini Mas Kembar Didik itu tahu betul. Berarti nggak ada editan. Nggak ada editan, gitu ya, Mas, ya? Ya betul. Siap. Iya Mas, itu kemudian itu Mas, untuk saat ini jenengan ndak ampun nate panggih dari Mbak Nini Wibowo atau Mbak Diah Fernandes sendiri untuk ketemu langsung ya Mas? Ya, nah, secara langsung memang belum Mas. Belum ya Mas. Ya, kita mengenal kedua orang ini ya lewat medsos juga. Ya. Nah, mungkin nanti waktu video ini dilihat Mbak Nini atau Mbak Diah Fernandes, semoga kita bisa bertemu dan mendapatkan ilmu dari mereka yang sudah profesional ya Mas Didik ya. Harapannya seperti itu. Berarti gini Mas, perjalanan FB Pro itu memang nggak semudah yang dilihat orang-orang baru ya betul, Mas ya. Betul. Memang nah, pemikiran orang-orang baru kan Facebook Pro monet langsung bayaran. Padahal justru kita monet itu perjuangan yang sebenarnya. Siap. Dari konsisten jam kita betul-betul mengatur. Itu satu. Keduanya, di situ kan Facebook Pro itu kan setiap hari ada aturan-aturan yang perlu kita belajar. Dari aturan-aturan belajar itu pokoknya banyak kaitannya kita bicaranya akun kita itu aman dan sehat. Nah, disitulah tipnya itu nomor 1 kompres itu memang live streaming. Kompres obat. Obatnya dari semua spam Facebook Pro itu ya menurut Mbak Mantan itu live streaming. Kalau untuk itu Mas, misal kita nih ngupload terus kemudian dibaca lebih dari 1.000, itu lebih dari 2.000, lebih dari 3.000, tapi juga belum ada yang belum sampai monetisasi Mas. Nah itu mungkin ada cara tersendiri atau memang kita yang penting konsistensi aja Mas? Ya betul, banyak teman-teman dari Mbah Mantan itu banyak yang tanya, Mbah saya udah dalam arti kita 1 tahun, setengah tahun kita juga sudah konsisten, kita sudah membuat video-video, kok kita belum monet. Itu sebenarnya bagus Mas. Justru kita diberi waktu untuk mencari kekurangan kita sebelum kita monet. Karena yang kita takutkan Mas, yang pemula itu yang selama ini mengejar monet, dia tidak tahu banyak uploadan kita 10 tahun yang lalu itu ada banyak pelanggaran. Itu yang perlu kita buka Mas. Nah, di situ penghambat utamanya di situ. Contoh, sebelum kita gabung FB Pro itu kita banyak mengupload video dengan musik. Nah, itu tanpa disadari belum dihapus dulu. Nah, menurut Mbah Mantan yo sebelum kita gabung, bahkan kita kalau sudah gabung, untung kalau kita belum dimonet itu utama cari video kita yang ada musik dan pelanggaran satu kaitannya dengan anak kecil, balita dan kekerasan itu dihapus dulu. Harus dihapus semua. Nah, kadang satu yang mereka monet sudah konsisten itu ternyata di dalam itu pasti ada pelanggaran. Itu pasti. Ada spam itu pasti. Terus di antara ketiga itu tadi. Iya, maaf Mas Didik tak potong.
untuk mengetahui spamnya sendiri Mas, untuk mengetahui spamnya sendiri itu kita harus mencari atau memang ada otomatis dari sistem Facebooknya Mas? Ya selain ada sistem juga ada pemberitaan, selain di notif itu juga ada, kita kan juga kita buka di pengaturan itu kan ada dua. Nah itu kan kita biasanya melihat kalau kita video ya kita nanti ada tinju pratinju itu kalau ada yang disenyapkan berarti itu kan yang pelanggaran Mas, ada ya. Yang di hak cipta biasanya kita buka di itu pengaturan di sebenarnya fitur dukungan itu pasti ada di situ. Tapi untuk lebih jelasnya itu kita melihat foto dan foto kita buka dulu semua. Bahkan 1000 nggak apa-apa. Kita kan diberi ada waktu itu. Video dulu. Video yang ada anak kecil kekerasan seperti kita potong kambing, potong itu hapus semua, tidak diperbolehkan. Itu pokoknya hapus dulu. Anak kecil, musik itu hapus dulu. Setelah itu foto. Nah, foto itu kan banyak dulu kita sebelum gabung Pro kita agar foto dan foto ternyata tanpa disadari itu banyak. Ternyata foto-foto kita dulu seperti saya. Ada salah satu tapi langsung terdeteksi Mas. Ada saya upload fotonya kembar kecil mandi dalam posisi maaf. Nggak pakai baju. Siap. Itu langsung. Dan kedua nih, dulu saat Mbah Mantan kan punya grup dangdut drama saya itu. Sering saya upload video yang itu menggunakan musik lagu itu, langsung lagu lewat ambil kita YouTube kita. Nah, ternyata itu kita kena hak cipta. Nah, di situ tapi ini Mas, alhamdulillah itu kena sebelum kita monet. Jadi kita tahu masih bisa direvisi. Direvisi. Tapi yang takutnya kalau itu enggak kita monet, ada pelanggaran berat bisa ada dismonet itu. Ini ada istilahnya ada pengalaman yang sangat luar biasa. Teman saya Mas Adi dikarenakan tuh followernya hampir karena kan ada sebenarnya punya Facebook Pro yang kelasnya suhu Mas Adi itu istrinya suaminya Mbak Titin itu followernya sudah hampir 200.000 178.000 bahkan dia jalan itu barengan dengan Mbak Ninik mungkin. Nah bahkan sampai hari ini dia kena spam itu pelanggaran anak kecil itu hampir 1 tahun. Padahal di saldo pembayaran ada $2.000. Kalau kita rupiahkan itu 32 juta. Itu tidak bisa diambil. Mas? Sampai hari ini belum. Tapi kemarin saya sempat ketemu teman saya yang membuat. Saya sudah bilang dari awal, Mbah Mantan kurang ngerti kaitannya dengan digital. Kemarin Mbah Mantan minta tolong kepada teman Mbah Mantan, Mas Erik Drummer. Itu intinya dia ahli digital. Betul. Dia pemain drum. Dia teman dari dunia musik Mbah Mantan, itu yang membuat akun pembayaran Mbah Mantan. Bahkan kemarin menyampaikan, Mbah Mantan, coba nanti akunnya teman jenengan kita garap. Seperti kasus yang kemarin ada 2 Mas, teman vokal kita, Mbak Diva Meta dan Mbak Dias Permata. Kasusnya sama, dia kena PL tidak bisa membuka. Pertama Mbak Dia, itu Mbak Dias Permata, Diah Meta, Diva Meta. Dari Diva Meta dangdut ya Mas? Ya, itu dia punya penghasilan sekitar 5 juta nggak bisa diambil. Akhirnya dia digarap sama Mas Erik itu Mas alhamdulillah bulan kemarin bisa cair dan nah ini nanti juga saya mau sampaikan kepada Mas Adi juga kasihan. Kasihan hampir itu ya Mas ya. Tapi emang butuh waktu Mas. Kemarin rata-rata 1 bulan baru bisa. Baru proses pengambilan. Ya, tapi intinya kan kepercayaan karena kita harus menyerahkan satu email kita sandi dan ya. Betul. Ya itulah teman-teman maksudnya yang pengen belajar di FB Pro cukup banyak proses juga nggak semudah yang kita bayangkan. Pastinya teman-teman baru sing setiap hari upload, setiap hari berusaha ya pancen kudune sabar kecuali waninya keterong mau ya Mas ya. Itu Mas betul. Pokoknya kok meneh wong lanang. Lanjut Mas. Siap. Mas Bayu pundi? Mas Bayu Rahman. Bayu Rahman itu nggak lupa saya, Mas Bayu itu Facebooknya Mas ya Bayu Rahman. Dia termasuk pun pro juga. Iya, dia pro bahkan ya karena saya ibaratnya contohnya ke situ kan dia kesehariannya itu. Ya karena Mbah Mantan sama, jadi ambil Mbah Mantan juga keseharian. Tapi nek kaya sinten Mas Didi, Mas Bayu itu kan cowok ya gitu. Betul. Nek kaya Mbak Ninik Wibowo karo Mbak Dia Fernandes itu termasuk gampang ya Mas. Mek sekedar ngupload dodolan, ngupload apa itu kan sing dingeti awake dhewe Mas yo.
main terima mau upload apa Iya, bayaran. Tapi Sedangkan karena itu memang saya bilang di awal, nggih, prosesnya memang sudah panjang mereka. nggih memang ora semudah lah memang nek sing nyawa Betul, Pak Minuk kita ya betul. Mas yo. Terutama sing wingi komentar niku Mas Bambang Centang. Nah, betul. Jare ngene Mas. Pripun? Lah yo Mas, wong wedok ae muni selamat pagi ngono wis dimonetisasi. Aku ngasih jungkir balik ning galengan sing komentari wong. Betul, Mas Bambang Centeng itu setiap hari. Tiap hari telepon saya, kemajuan akun pun sebenarnya Mbah Mantan itu kan juga pemula. Tapi karena Mbah Mantan belajar dan belajar, akhirnya tahu. Biarpun kita secara pegang HP kurang pinter, tapi dari segi ilmu dari pembelajaran Facebook itu banyak tahu. Akhirnya kayak Mas Bambang itu kesalahannya dia masih banyak musik. Ya itu kemarin baru saya suruh hapusin semua untuk Mas Bambang Centeng itu. Gila wingi Mas Bambang itu sempat curhat juga lah yo Mas nek wong wedok bla-bla seperti itu. Aku wong lanang ae jungkir balik ngasih ping 18 ning galengane sing delok mek wong pituan gitu. Dulu sama waktu saya pengen branding kembar itu kan saya juga melihat Mbak Niken itu, Mbak Nining Bowo. Kan dia anaknya, dia juga jarang menampilkan wajah ibu Mbak Niken. Tapi ya mau dalam perjalanan anak saya emang belum siap di itu karena aturan dia diikuti pramuka dan saka itu emang nun sewu ada keterbatasan satu, dia harus pakai hijab terus. Dunia maya yang tidak punya hijab, takutnya dia tadi ada kontak dengan aturan yang Facebook nggih Mas, nggih. Betul. Siap Mas Didi. Dadose yo banyak pengalaman lah yo Mas yo, carane sing dodolan anak FB Pro enggak semudah. Memang butuh proses, butuh kesabaran. Enggak semudah sing digambar ke awake dhewe, sekali-kali langsung. Wah, ini ada pengalaman Mas. Nggih, akan sedikit cerita kaitannya Mbah Mantan. Kemarin Mbah Mantan itu diundang sebagai endorse. Nggih. Wah, itu sebenarnya ya endorse Mas. Itu dari Maulana Laundry pasti buka ya. Betul, siap. Mbah Mantan ini HP ini cuma biasa. Akhirnya saya minta ya HP ini yang punya. Dia punya HP yang kualitasnya mumpuni. Itu sedikit ini. Maulana Laundry itu kan sempat tutup hampir setengah tahun. Dia ini sekarang mau buka. Dia kesulitan karena sudah lama. Dia yang punya itu kan kerja di Semarang, suami istri. Ya. Nah akhirnya dia telepon saya, Mas, tolong aku bantu gawe konten di Maulana Laundry. Wah, oke lah, akhirnya sama Mbah Mantan saya bantu. Tapi sebenarnya Mbah Mantan udah disiapkan minum, rokok bahkan lamplok. Tapi kan nggak mungkin Mas, satu tetangga. Tapi prinsip Mbah Mantan kan hidup itu paling tidak minimal kita tidak bisa menyumbangkan harta benda, paling tidak kan bisa menyumbangkan tenaga dan pikiran kita untuk sesama. Maaf kalau rokok itu dipaksakan untuk bawa pulang, padahal Mbah Mantan juga nggak ngerokok. Akhirnya itu pun saya kasih orang yang ngerokok. Nun sewu itu betul. Tapi kalau kopinya tetap saya minum. Tapi untuk nilai nun sewu. Kekeluargaan seduluran itu buat Mbah Mantan nomor satu. Siap. Ya ini pengalaman sing bagus dari Mbah Mantan kemarin, cukup nembe bergerak ke FB Pro mawon wis diambil endor ya Mas. Apa meneh engko nek wis sukses tambah jadi artis, banyak produk yang mengincar Mas ini Mas. Untuk saat ini mungkin gini Mas Didi, kita masih belum bisa lah kita profesional karena satu tetangga Mas ini udah di desa tuh Mas. Ora iso titik duit, tapi suatu saat mungkin kita pastinya lebih ke profesional juga Mas. Dalam artian cara bahasa kasarnya Mas, yo tonggo-tonggo, kerja, tapi tetap tidak menghilangkan rasa sosialisasi kita terhadap lingkungan Mas Didi. Memang yang berat itu prinsip saya ya Mang. Prinsip saya memang sosial itu memang tetap nomor satu. Nomor satu Mas Didi. Selagi kita bisa, selama kita tidak merugikan orang lain, ya kita bangga siap. Siap. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari FB Pro ini cukup banyak juga, nggak semudah yang kita bayangkan seperti tadi, dan pastinya banyak lika-liku cerita gitu Mas betul. dalam dunia Facebook, terutama anak 90-an ke atas. Generasi Z belum. Masalah gini Mas, kenapa kok istilahnya itu larinya ke 90 ke atas? Itu ada faktornya ya, satu ekonomi Mas. Karena sekarang itu ekonomi masyarakatnya sulit. Rata-rata ibu-ibu itu mau tambahan masukan. Karena rata-rata suami untuk sekarang bekerja ya banyak yang serabutan ya
banyak yang kerja dan tidak itu. Mungkin saya menilai yo bicaranya mendapatkan tambahan penghasilan di situ. Nggih. Siap. Berarti untuk ibu-ibu saat ini nggih kathah to Mas sing doa. Banyak sekali. Ucap-ucapane neng pawon goreng tempe. Iya. Tapi yo itulah katanya kita bisa dapat cuan dari situ kan Mas. Betul. Pastinya menyelam sambil minum air. Nah, moto gorengan kalau itu duit. Betul. Seperti itu Mas. Oke, terima kasih Mas Didi atas waktunya. Kita langsung closing aja dari pengalaman yang kita bicarakan, Mas. Betul, Mungkin siap. banyak pelajaran dari yang kita bicarakan tadi dari teman-teman FB. Semoga dengan percakapan ini bisa belajar, bisa semakin baik. Dan saya sendiri selaku host di channel ini, di podcast ini, karena ini baru perdana, Mas. Mungkin ada wagu, ada yang tidak pantas, pastinya itu Mas. Tapi nih kalau kita tidak memulai yo, pastinya kita tidak tahu Mas. Untuk belajar bicara di depan umum butuh pembelajaran dan terima kasih untuk teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu dan semoga sehat selalu, tetap semangat dan berjuang terus di FB Pro bareng Mbah Mantan dan Sangkanu 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur suwun.